Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dua susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi dan juga puncaknya kita akan dapat balasan masuk surga dengan derajat yang tinggi di akhirat sana nanti. Oleh karena itu jadilah orang muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan dua susunan kata ini Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya berharap agar Allah memberikan apa yang telah dijanjikan kepada kita dengan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bedah buku kita amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Allah Ta'ala. Kembali kita ingatkan karena kemarin selama haji kita sempat libur sementara. Amalan-amalan yang dimaksudkan di sini adalah amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam syariat Allah. Jadi tidak masuk dalamnya amalan-amalan yang dibuat-buat. Jadi harus semuanya punya rujukan jelas, panduan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Barulah bisa Bapak Ibu mendapatkan apa yang dijanjikan dari pahala-pahala yang besar dari setiap amal. Juga akan menjadi penyebab tertolaknya siksa Allah. Semua pelanggaran-pelanggaran akan mendatangkan konsekuensi hukuman. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau kita sedang kerja di sebuah kantor, kita melakukan pelanggaran, berarti kita harus tahu ada konsekuensi hukuman yang sangat mengancam kita. Bisa menimpa, bisa juga tidak. Tetapi dia sangat dekat dengan hukuman tersebut. Begitu juga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala akan sangat dekat dengan hukuman selama orang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Nah, hanya saja dalam Islam Bapak Ibu sekalian ada tiket-tiket VIP yang bisa digunakan untuk seseorang itu selamat dari siksa tersebut. Yang pertama taubat tentunya, nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua melengkapkan dengan amal-amal yang lain. Nah, buku kita ini membahas tentang amalan-amalan yang bisa membersihkan atau menyelamatkan orang dari siksa. Di antaranya kita akan bahas kesempatan sekarang faktor ketujuh dari penyebab tertolaknya azab, yaitu masalah sedekah. Mungkin tema ini Bapak Ibu sekalian tema yang sudah sering kita dengar, oh sedekah. Tetapi sayang sekali dalam aplikasi kehidupan kita masih sangat sedikit orang yang mengamalkan. Mereka masih berpikir bahwasanya sedekah itu adalah pengeluaran. Sehingga mereka berpikir kalau uang saya 1 juta, saya keluarkan 100 ribu, berarti yang dia ingat adalah angka yang sisa 900 ribu. Ini keliru. Persepsi ini dulu yang harus diperbaiki. Kita kalau sedekah Bapak Ibu sekalian itu sedang investasi, tapi langsung dengan pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dengan bersedekah akan memberikan banyak sekali jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, termasuk selamat dari azab Allah, dan justru itu kata kunci akan memperbanyak harta kita. Nah, banyak orang belum paham masalah ini karena masih terpengaruh dengan pemikiran kapitalis. Kapitalis selalu mengatakan kalau mau kaya, pangkal kaya adalah nabung. Sehingga terus saja seseorang itu mengumpul uangnya dan tidak mau mengeluarkan. Sementara Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Keluarkan harta, maka akan datang banyak. Maka ini tidak akan pernah bisa ketemu. Ini seperti minyak sama air. Yang satu, konsep manusia dan tentu bukan Islam, yaitu kapitalis mengatakan pangkal kaya nabung. Orang kalau berpegang pada ini dia akan sangat pelit. Dia akan berpikir bagaimana terus meningkatkan secara kuantitas saja angka rekening dia, aset yang dia bisa simpan. Dia tidak berpikir hal yang lain.
Sehingga dia sulit sekali untuk bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan kita temukan orang seperti ini pelit dengan pasangan hidupnya sendiri, pelit dengan ya saudaranya sendiri, pelit dengan orang tuanya, pelit dengan anaknya. Jadi ini berbahaya sekali. Pelit itu Bapak Ibu sekalian adalah penyakit jiwa. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Pernah ada satu suku Arab di Madinah, pemimpin mereka, kepala sukunya wafat. Kalau kita mungkin rajanya wafat. Kemudian diganti oleh raja baru, ya, atau pemimpin atau kepala suku baru. Lalu Nabi SAW tanya anggota suku itu, siapa pemimpin kalian? Mereka sebutkan namanya. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dia? Maka para anggota suku itu mengatakan dia orangnya sangat tampan, berwibawa, rapi, bersih, kaya. Hanya saja dia pelit, dia perhitungan sekali. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Jadi kita harus faham Bapak Ibu sekalian, kalau sedekah bagian daripada perintah agama kita, dan itu adalah obat terbaik untuk membuat kita selalu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Tidak mungkin datang sebuah loyalitas, seseorang loyal dengan kita tanpa ada royalitas, tanpa ada pemberian, ya. Itu sudah umum. Siapa saja semuanya. Seorang suami, seorang istri, seorang anak, ya, siapa saja teman-teman, itu kapan kita berharap dia bisa loyal dengan kita? Kalau kita juga loyal dengan dia. Bagaimana kita memberikan dan berbagi. Subhanallah, pemberian ini Bapak Ibu sekalian, sedekah walaupun kecil, kita hanya misalnya datang dari safar membawakan sedikit hadiah kecil saja. Mungkin orang pulang haji, pulang umrah, cuma membawa hadiah tidak seberapa, 30 real, 50 real. Tapi karena dia pemberian, maka itu akan membuat ada rasa cinta yang muncul dari orang yang menerima. Dan mereka akan menyukai kita. Tidak ada orang yang dermawan dibenci, tidak ada. Sebaliknya orang yang pelit pasti selalu dibenci. Jadi kalau kita makin royal, itu makin disukai sama orang. Bahkan orang bisa melupakan kekurangan fisik kita, kekurangan jenjang pendidikan kita atau jabatan kita selama orang itu royal. Dan sebaliknya kalau orang itu mungkin punya kesempurnaan fisik, mungkin tampan atau cantik, gagah, punya kedudukan di masyarakat, tapi kalau pelit tidak akan ada nilainya. Orang hanya datang sesuai dengan hajatnya, habis itu orang akan tinggalkan. Makanya Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Ini punya kedudukan tinggi sekali dalam agama Islam. Ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Nanti kita dengarkan apa saja sih yang kita dapatkan kalau kita suka berbagi dan sedekah. Baik, ini masih pembukaannya ya. Kemudian saya juga perlu tanamkan, berikan pemahaman Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam ada namanya zakat, ada namanya sedekah. Ini beda fungsi ya, beda fungsi. Kalau zakat yang kita keluarkan dengan syarat-syarat tertentu. Ada 3 hal yang difahami dalam zakat. Yang pertama haul, masa 1 tahun. Uang dan harta Bapak Ibu sekalian tersimpan. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Kemudian yang kedua, dia mencapai nisab, kadar minimal dari harta yang tersimpan. Itu 85 gram emas. Jadi kalau kita hitung misalnya 1 juta 1 gram berarti 85 juta. Selama 1 tahun selalu bertahan dengan kadar itu. Artinya minimal itu sampai lebih dari itu. Nah yang ketiga adalah kita keluarkan 2,5% dari total harta kita sebagai pensucian harta. Ini pensucian, ini bukan memperbanyak harta ya. Zakat itu hanya mensucikan harta. Jadi sering kami kasih contoh di pengajian kami. Misal kami dicondet, Allah amanahkan dari restoran. Kami nggak mungkin tanya Bapak Ibu sekalian setiap kali konsumen datang, Bapak Ibu maaf uangnya halal nggak? Kan nggak mungkin kita tanya begitu. Pasti mungkin konsumennya tersinggung atau mungkin dia bahkan tidak jawab atau kita kelitihan karena setiap orang yang masuk dari ratusan orang kita akan selalu nanya. Lalu bagaimana kita bisa membersihkan pendapatan kita kalau ternyata dia bayar dari uang riba, dia bayar dari uang curian, dia bayar dari uang manipulasi? Kan kita tidak pernah tahu. Atau contoh Bapak Ibu punya butik, punya apalah jasa yang lain, hotel dan segala macam. Kita nggak pernah tahu konsumen kita pakai bayar uang dari mana gitu kan. Nah zakat ini fungsinya untuk itu, mensucikan pendapatan kita. Dalam 1 tahun pendapatan kita akan disucikan dengan harta dan itu kecil sekali, 2,5%. Artinya kalau kita ambil angka 100 juta saja, berarti cuma 2,5 juta. Kan itu. Kalau 1 miliar cuma 25 juta. Kita keluarkan untuk mensucian pendapatan kita dalam 1 tahun.
Dan dalam 1 tahun ini Bapak Ibu sekalian itu harus stabil tadi nisabnya. Jadi misal gini, Ramadan ke Ramadan. Ramadan ini ya 85 gram emas. Bulan Syawal 85 gram emas. Bulan Zulkaadah 85 gram emas. Ini total harta kita semua ya. Tabungan dan kita yang ma'ruf, yang baik kalau dikerjakan kita dukung. Kalau ditinggalkan pun tetap kita ingatkan. Supaya jangan sampai ma'ruf itu ditinggalkan. Misalnya orang tidak sholat dan seterusnya. Nah ini poin-poin dasar yang harus kita fahami dari judul penyampaian kita. Baik, ini adalah pondasi dasar yang tidak bisa dicegah satu sama yang tidak bisa dipisahkan maksud saya antara melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Saya bacakan apa yang dikatakan penulis di halaman 45. Kata beliau, sifat terpenting yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membedakan umat ini, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat sebelumnya, dan dia Allah, kata ganti D-nya besar itu maksudnya Allah, dan dia bersaksi untuk mereka sebagai umat terbaik karena mereka merealisasikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita ini menjadi umat terbaik Bapak Ibu sekalian dibandingkan umat-umat Nabi sebelum kita karena ada sifat khas kita ini, yaitu kita menyeru pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Kita suruh orang berbuat kebaikan, kita tekankan diri kita agar sibuk dengan ibadah dan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kemudian kita juga mengajak orang sekitar kita dan kita melarang dari pelanggaran-pelanggaran, maka itu yang merupakan ciri khas kita dibandingkan umat-umat sebelum kita. Sungguh Allah Ta'ala kata beliau telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW untuk semua manusia dengan firman-Nya, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dalam surah Al-A'raf ayat 157. Diceritakan tentang ciri khasnya ya diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah yang menyeru, Nabi Muhammad SAW menyeru mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik-baik bagi mereka dan juga mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dari ayat ini kalau Bapak Ibu bisa lihat surah Al-A'raf ayat 157 di halaman 46 kita bisa bagi dua ayat ini. Potongan pertama ayat adalah ciri khasnya Nabi Muhammad SAW dan itu merupakan ciri khasnya umat ini. Mereka selalu menyeru orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf, semua yang Allah perintahkan, wajib ataupun sunnah misalnya. Kemudian juga mencegah dari yang mungkar, pelanggaran-pelanggaran agama. Itu bagian pertama. Yang kita bisa ambil pelajaran memang ciri khasnya umat ini. Ciri khas yang kedua, bagian kedua dari ayat adalah dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menghalalkan segala yang baik-baik. Jadi kalau kita melihat kembali ya bagaimana yang Allah halalkan dari makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semuanya baik-baik. Semuanya pasti baik-baik. Bahkan Allah kaitkan antara halalan thayyibah. Halal boleh dan thayyibah artinya berkualitas. Ayam halal. Tapi kapan dia bangkai, kapan dia basi, dia tidak thayyib, nggak boleh dimakan. Jadi Islam betul-betul datang menjaga itu. Semua yang baik-baik dihalalkan. Tentu ini yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan babi itu mungkin baik di mata sebagian orang, itu di sebagian mereka. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah diadakan survei dan penelitian, ditemukan babi itu sangat buruk buat kesehatan manusia. Sangat buruk buat kesehatan manusia. Maka di sini dikatakan dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Pernah terjadi dialog antara seorang syekh di negeri Syam dengan seorang pastor Katolik. Awal naik di podium, pastor ini bilang begini, saya mau menanyakan kepada kalian umat Islam, kalian melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Nggak boleh nyembah patung, nggak boleh nyembah pohon yang disembah selain Allah. Tapi kalian sendiri semuanya menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu juga batu. Yang kedua, kalian melarang umat Islam untuk makan babi. Maka kami tidak temukan ada masalah dalam babi. Dia sama saja dengan hewan-hewan lain. Kenapa harus diharamkan? Walaupun dalam agama Nasrani kalau kembali kepada rujukan ayat-ayat Injil yang sahihnya belum terhapus, itu pasti akan ada pengharaman babi ini. Karena ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW.
Lalu kata syekhnya, apa Anda sudah selesai? Dia bilang, iya sudah. Kata syekhnya, kalau masalah yang pertama kami sujud menghadap Ka'bah, ketahuilah kami ini adalah sekelompok manusia yang patuh pada perintah Tuhan kami. Kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, bukan karena bangunannya, tapi karena ada perintah Allah. Kalau perintah Allah kami sujud ke laut, kami akan sujud ke laut. Ke pohon, kami sujud ke pohon. Dan tidak ada satupun umat Islam yang akan mengkultus Ka'bah itu. Ya, jadi Ka'bah adalah rumah biasa, bangunan biasa. Makanya kalau rusak bangunan ini direnovasi oleh kerajaan Saudi. Dia adalah simbol kiblat ya, untuk umat Islam, dan dia adalah rumah Allah di muka bumi. Maksudnya Allah jadikan itu sebagai istilah rumahnya, Baitullah. Dari situ bukan Allah tempati, tapi Allah jadikan sebagai rujukan umat Islam agar mereka menghadap kiblat, menghadap Tuhannya ke sana. Nah gitu. Jadi bukan menyembah Ka'bahnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah tawaf, pas tiba di depan Hajar Aswad, batu hitam yang dekat pintu Ka'bah, yang biasanya kita pasti kasih isyarat tangan atau menciumnya, maka dia mengatakan dengan suara keras di musim haji. Kebetulan Umar bin Khattab ini orangnya sangat tinggi secara postur tubuh, maka beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, sambil bicara menghadap Hajar Aswad. Dia ingin jemaah haji dengar pada saat itu. Sesungguhnya saya tahu kamu batu biasa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau bukan saya melihat langsung Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Artinya kami mencium kamu ini karena Rasulullah cium, bukan karena yang lainnya. Jadi tidak lebih daripada itu. Makanya ini sekaligus juga mengingatkan sebagian orang-orang kita dari Indonesia sering datang ke Mekah, gunting-gunting kiswah Ka'bah, ya, sampai ada yang pernah dipenjara, gitu kan? Itu sampai di expose di berita di Saudi, itu kan memalukan juga buat kita. Ya. Jadi diambil dengan alasan, oh kiswah Ka'bah itu nanti akan memberikan keberkahan, kesembuhan dan segala macam. Padahal kiswah Ka'bah dibuat oleh pemerintah Saudi untuk menghormati dan memuliakan Ka'bah, dikasih bajunya gitu ya. Itu sudah terjadi dari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dan Nabi tidak larang. Maka sampai sekarang turun-temurun selalu dilakukan. Itu hiasan. Masa hiasan Ka'bah? Sekarang kalau rumah bapak ibu tiba-tiba ada tamu datang, kemudian digunting-gunting gordennya misalnya, atau diambil karpetnya, tentu kita tidak terima. Bagaimana rumahnya Allah dilakukan seperti itu kan? Justru harusnya kita muliakan. Kalau kita dikasih kesempatan membeli kiswah, kita beli dan kita ikut kumpul. Tapi memang tidak diizinkan karena Ka'bah cuma satu, kiswahnya juga tidak besar, seukuran itu saja gitu. Baik, kita kembali ke dialog tadi. Jadi sudah terjawab kata syekhnya, kalau masalah kami sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintah Allah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, karena tadi dikatakan kalian haramkan babi, sementara saya tidak ada masalah dengan babi. Dan ini pastornya sempat bilang, sempat dia mengatakan dengan alasan babi itu makan kotoran, kan babi suka makan kotoran. Jadi kalau babi itu, naudzubillah, babi sekarang kalau dikasih daging atau sayuran dengan sebelahnya ada kotoran manusia, mungkin dia pilih makan kotoran manusia. Jadi memang hewan yang berbeda gitu ya. Makanya Allah ciptakan untuk Allah jadikan ujian bagi hambanya. Ini loh hewan saya larang ya, jangan. Ini namanya dalam bahasa Indonesia, ini namanya dalam bahasa Inggris, ini namanya dalam bahasa Arab, jangan disentuh. Nah pastor itu bilang, sementara kalian halalkan ayam, dan ayam itu juga makan kotoran. Kadang-kadang ayam juga makan kotoran menurut bahasa pastor ini. Maka syekhnya mengatakan, tolong panitia naikkan 3 ekor babi di atas panggung, dan setelah itu naikkan 3 ekor ayam. 2 jantan, 1 betina. Terjadi satu pemandangan yang unik di saat itu. Dan ini sudah diadakan penelitian, ternyata betul seperti itu bagi orang yang konsumsi babi. Jadi babi itu jantannya sama jantan, kalau mereka 2 dan 1 betinanya, dan ada salah satunya jantan ingin menggauli jantan yang betina ini, maka jantan sama jantan saling merangsang dulu. Biasanya begitu. Sehingga akhirnya yang terangsang duluan dia menggauli betina itu. Nah ini seperti ada kasus di manusia ini LGBT-nya. Terus kata syekhnya, sudah lihat bagaimana babi itu diturunkan, kemudian dinaikkan ayam. Kalau ayam 2 jantan 1 betina, jantannya berantem dulu. Siapa yang menang, dia pemilik betina itu, dan tidak mungkin betina itu diganggu. Kata syekhnya, sudah lihat, inilah perbedaan kami sama kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam ini. Ya, kami tidak mungkin perempuan kami kalau sudah jadi istri dibiarkan digonta-ganti sama laki-laki lain.
Nah ternyata survei ini terjadi. Di beberapa negara Eropa diadakan survei, orang-orang yang tidak bisa langgeng rumah tangganya, orang yang cepat sekali tidak suka sama pasangannya, atau bahkan dia punya masalah kejiwaan dalam masalah biologis, dia mungkin lebih suka untuk bergaul dengan sesama jenisnya, kemudian baru dia gaulin pasangannya. Maka ini biasanya ada pengaruh daging babi di belakangnya. Saya pernah cerita poin ini di ceramah, ada salah satu teman kita perukia. Perukia suka ngobatin orang ya, kalau kesurupan, kena sihir segala macam. Kemudian dia cerita, dia bilang ada satu ibu undang saya rukia,